Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dalam ibadah keluarga di minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35, tetapi saya hanya akan membaca di ayatnya yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Menarik memang ketika para murid, beberapa murid dan juga Kleopas yang saat itu sedang melakukan perjalanan ke Emmaus bersama dengan Tuhan Yesus, ternyata tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan bersama dengan Yesus. Apa yang membuat mereka tidak sadar? Di ayatnya yang ke-16 juga dijelaskan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dan ternyata dari apa yang diceritakan oleh Kleopas dalam sepanjang perjalanan, dia menceritakan betapa sedihnya hati Kleopas yang juga merupakan perwakilan dari seluruh para murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus kala itu. Sebab Yesus yang digadang-gadang akan membebaskan bangsa Israel, ternyata menderita, disalib, dan juga mati. Peristiwa kematian Yesus membuat hati para murid dan pengikutnya menjadi sedih, bahkan hilang harapan. Terlebih di perikop ini dijelaskan, ditunjukkan bagaimana Kleopas ini sebenarnya gagal paham dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan Kleopas dan juga orang-orang yang saat itu berjalan bersamanya ke Emmaus. Di ayatnya yang ke-25, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Kata lambannya hatimu dalam bahasa aslinya dituliskan bradeis tekardia, yang berarti tumpul hati. Penjelasannya adalah ketika kita memberitahu seseorang berkali-kali, tetapi orang tersebut tidak kunjung paham dengan apa yang kita maksudkan. Itu disebut dengan tumpul hati. Berulang kali dijelaskan, berulang kali disampaikan, tetapi juga tidak kunjung paham. Berulang kali Yesus menjelaskan Yesus adalah Mesias yang harus mati dan bangkit, tetapi mereka, khususnya Kleopas, tidak kunjung paham. Ada satu kata dalam bahasa Jawa yang menggambarkan ketika kita diberitahu berkali-kali tetapi juga tidak kunjung paham, yaitu pekok. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, seringkali kita berada pada posisi yang sama seperti Kleopas dan juga orang-orang yang berjalan ke Emmaus. Seringkali kita menjadi lamban hati, seringkali kita menjadi tumpul hati, seringkali kita menjadi pekok karena permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita hanya berfokus pada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa ya kok orang-orang itu membenci saya? Kenapa ya mereka harus berniat jahat untuk menjatuhkan saya? Mengapa ya COVID ini tidak segera berakhir? Padahal di tahun ini saya berencana untuk melangsungkan perkawinan. Padahal di tahun ini saya berencana untuk menjalankan bisnis baru. Padahal di tahun ini saya berencana akan berwisata dan lain sebagainya. Ketika permasalahan itu menjadi fokus utama kita, kita menjadi tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kita. Kita menjadi sama seperti Kleopas yang tumpul hati, yang lamban hatinya sehingga tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama menghayati
bahwa Tuhan Yesus Kristus yang bangkit itu sedang berjalan bersama-sama dengan kita untuk melewati setiap persoalan, permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Jangan kita seperti Kleopas yang lamban hati, yang tumpul hati, yang menjadi pekok karena hanya berfokus pada kesedihan, berfokus pada masalah saja, sehingga tidak menyadari bahwa Yesus ada bersamanya. Melainkan sebaliknya, mari saat ini kita menghayati bahwa Yesus berjalan bersama dengan kita, mengetahui segala pergumulan kita, dan juga membawa kita untuk merasakan sukacita di tengah kesulitan dan juga masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Amin.